Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya YNI Service. Kita belajar sama-sama untuk mengenal multitester dan cara penggunaannya ya. Mengenal tester dan cara penggunaannya ya. Mari kita mengenal sama-sama untuk pemula ya ini. Buat pemula cara menggunakan multitester. Pastikan yang merah ini, kabel colokan merah ini positif, yang ini negatif. Dan gimana kita caranya untuk mengukur arus DC maupun AC, ataupun buat mengetes kabel yang putus juga bisa. Misalnya kita mau mengukur tegangan PLN atau tegangan AC dan juga DC. Apakah yang disebut tegangan DC? Tegangan DC adalah tegangan yang sudah diproses, misalnya kayak AC dijadikan DC. Untuk itu gimana caranya mengetes mengetahui arus tegangan AC? Caranya di sini. Misalnya kalau tegangan PLN itu kan biasanya 220, maka kita mengukurnya harus panahnya ini di atas 220 volt. Contohnya PLN kita atau arus listrik kita tegangannya kan 220, maka di sini ditunjukkan ada angka 50, 250 dan 1000 volt. AC yang ini ya, AC itu maksudnya tegangan yang belum searah ya, jadi masih seperti PLN itu ya. Kita tunjukkan naik di atasnya ya. Kalau misalnya tegangan 220, nanti kita coloknya arah jarum ini ditunjukkan ke di atasnya tegangan yang kita ukur. Contohnya 220 kita tujukan ke 250 ya, ini ya 250, tergantung avonya. Intinya yang kita ukur harus di atasnya. Contohnya ini misalnya PLN ya, ini misalnya kita mau ukur apakah di sini ada tegangan 220, kita di atasnya aja 250 panahnya ya, maksudnya panahnya ini. Oke, coba kita ukur, tapi jangan sampai keliru ya. Nanti kalau keliru ke arahnya ngawur, itu bisa kebakar avonya, bisa rusak ya. Jangan lupa kalau buat ukur listrik atau PLN ini, jangan lupa tunjukkan panahnya ini AC ya. AC tegangan di atasnya yaitu 220 volt. Nah ini ya, langsung kita ukur, nggak apa-apa. Tapi kalau salah putarnya bahaya. Nah ini, nah ya kan, ini arusnya PLN AC ya. Nah ini dicari AC tegangan ini 200 volt, di sini 220, berarti ini normal ya. Untuk tegangan listrik saya PLN ini normal ya. Nah ini 220 volt ya. Ini misalnya kalau kita mau mengukur tegangan DC itu adalah seperti kayak trafo ini ya. Nah, trafo ini kita ukur misalnya ini 12 volt ya kan, outputnya keluarnya 12 volt, maka kita harusnya ke DC juga. Ini dipindah ke DC dan arah jarumnya diukur di atasnya yang kita ukur. Misalnya kalau 12 volt, 12 volt, maka kita harus di atasnya 10 atau di atasnya 12 ya, harus 50. Di atasnya 10 kan 50, di atasnya 12 harus 50. Coba kita colokkan, kita ukur. Colokan listrik, apakah tegangan DC-nya ada 12 volt? Cukup kita coba ya. Nah ini sudah nyala. Nah ini ya, ini sudah benar. Ini DC-nya yang kita ukur harus di atasnya. Misalnya ini trafonya 12 volt ya kan, maka arah jarumnya tester diarahkan ke 50 volt atau di atasnya 12 yang kita ukur ya. Nah ini ya, minnya biasanya di luar, plusnya di dalam. Nah ini ya normal. Ini arus DC, ini dicari arus DC volt. Ini 12 nya, ini 10 volt, maka di atasnya terjadi 12 volt di sini. Berarti ini trafonya normal, keluar 12 volt.
Dan untuk ya, untuk kali 1, untuk kali 1 atau kali 10 ya, ini buat mengetes kabel putusnya tidak ya. Ini bisa disambung, kalau ini ditempelkan pasti jalan ya, tapi nanti kalau di AC enggak, soalnya buat mengukur tegangan pasti enggak jalan, misalkan DC juga enggak bisa. Kecuali kalau dikali ohm kali 1, kali 10, kali 100 bisa jalan semua ya. Nah ini bisa jalan semua. Nah ini buat ngetes sambung antara ujung dan ujung satu bisa sambung. Contohnya kita mau mengukur AVO, ini putus apa tidak ya. Coba kita ukur 0 dan 1220 nya. Kalau ini sambung berarti trafo ini masih terhubung alias enggak putus ya. Nah ini ya, kalau kita tempelkan, nah ini jaraknya hampir 250 ya, di sini ohmnya hampir 0,1 ya. Ini harus ada hambatannya ya kalau mengukur trafo. Nah ini, nah ya kan udah ada jarak, kalau ditempelkan langsung nah, hampir mentok. Kalau dicolokkan di trafonya, nah, ini di 5 ya, angka 4 ya, 4 ya. Nah ini jadi ada hambatannya, ada jaraknya ya, berarti trafonya masih normal dan ada lilitannya masih bagus. Untuk itu kita coba nolnya sambung semua apa tidak. Nah, disambung semua ya kan, ini berarti trafonya enggak putus. Contohnya buat ngetes elemen solder, kalau elemen solder juga kita tetap pakai kali 1 atau kali 10 ohm ya. Intinya yang buat ngetes untuk komponen-komponen juga bisa yang kali 1 atau kali 10 ya. Begitu cara penggunaannya multi AVO tester ya. Digital pun juga demikian, caranya sama aja, cuman ini angka, menunjukkan angka ya. Misalnya kita akan mengukur listrik, jangan lupa panahnya harus wajib di AC, volt AC ya, kita ya AC ya, 750 volt, 200 volt. Kalau kita mau mengukur tegangan PLN itu jumlahnya 220 volt, maka di atasnya ya, ini kan 200, kan kita mau ukur 220, jadi harus di atasnya 200 ini. Nah di atasnya ini berapa, 750. Nah ini kan, coba kita ukur langsung PLN. Jangan lupa, yang penting panasnya ini ya yang kita ukur, harus kita ingat-ingat. Kalau sampai keliru pasti kok ada hangus ya, rusak multitesternya. Kita coba berapa tegangannya, lebih mudah kalau ada yang digital ya. Nah ini tegangannya ada 229, berarti 220 full ya, bagus tegangannya ini. Oke, begitu juga kalau buat ngukur DC volt juga bisa. Ini di atasnya ini yang putih ini warnanya, ini buat ukur tegangan DC volt. Oke, sementara gitu kapan-kapan kita sambung lagi untuk cara mengetes komponen elektronika ya, misalnya kayak air, kayak elko, kayak apa aja ya. Sementara kita kayak dulu ini tadi cara menggunakan atau mengenal avometer dan untuk mengukur arus AC dan DC. Yang penting jangan lupa ini ya, panahnya ya. Oke, sekian dulu, jangan lupa untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita belajar sama-sama, like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa ya. Begitu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.